Pernahkah kalian mendengar istilah cloud computing? Pada saat ini banyak sekali perusahaan memilih dengan menggunakan cloud dibandingkan dengan server tradisional. Tapi sebenarnya mengapa hal ini terjadi? Mari kita bahas. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Hanif. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat dan sederhana mengapa tren dari perusahaan berpindah ke dalam cloud. Coba bayangkan komputer seperti di rumah Anda. Nah, komputer ketika bisa membagikan data ke orang lain atau ke perangkat lain, maka hal tersebut bisa disebut sebagai sebuah server. Nah, server di sini kalau misalkan kita berbicara di dalam perusahaan, maka server itu sifatnya besar dan server ini biasa ada di dalam suatu ruangan tertentu. Ruangan tersebut biasanya penuh dengan rak-rak yang bersih dengan komputer, kemudian dari sistem pendinginannya juga memadai, karena jika server tidak memiliki sistem pendingin yang memadai, otomatis server akan menjadi overheat. Berikut dengan pengamanannya juga. Dari sisi keamanan, karena setiap server tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Seperti itu. Nah, server ini biasa disebut sebagai server on-premise jika berada di satu perusahaan. Lalu, kenapa ya perusahaan lebih memilih menggunakan cloud dibandingkan dengan server on-premise? Hal ini terjadi karena banyak sekali kekurangan yang terjadi di dalam server on-premise. Yang pertama, itu adalah biaya maintenance yang tinggi. Otomatis perusahaan akan menyediakan suatu ruangan server tertentu yang harus dingin, karena sudah pasti kalau misalkan ruangan server tidak dingin, itu bisa menyebabkan hardware yang bisa terjadi overload ataupun bisa merusak hardware itu sendiri. Nah, berikutnya adalah penyiapan dari segi keamanan. Entah itu perusahaan harus menyiapkan biometrik ataupun CCTV dan keamanan 24 jam. Karena hal tersebut ruangan server tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang dan harus terjaga karena biasanya menyimpan data-data penting perusahaan. Yang ketiga, jika ada hardware yang rusak, otomatis perusahaan akan menyiapkan biaya untuk mengganti hardware tersebut. Yang kedua, dari segi skalabilitas yang kurang baik, karena ketika ada kebutuhan yang lebih tinggi, otomatis perusahaan akan membeli hardware baru untuk meningkatkan kapasitas dari si server itu sendiri optimal. Yang ketiga, itu adalah efisiensi biaya. Jadi ketika server tidak digunakan secara maksimal, misalkan hanya 30% dari kapasitas servernya, maka resource yang digunakan bisa menjadi sia-sia. Oke, semua masalah tadi bisa diatasi oleh cloud dengan cara mudah. Kenapa? Karena pertama, tanpa ada biaya maintenance. Jadi perusahaan tidak perlu menyediakan ruangan khusus, kemudian keamanan, pendingin, karena semua itu sudah diatur dengan baik sesuai dengan standar internasional oleh cloud service provider. Cloud service provider ini merupakan penyedia cloud yang biasa diantaranya terkenal secara global, itu ada AWS, kemudian ada Microsoft Azure, berikutnya ada Google Cloud, dan masih banyak yang lainnya. Skalabilitas yang mudah, ini juga menjadi keuntungan dengan penggunaan cloud. Jadi kalau misalkan kebutuhan yang meningkat, perusahaan bisa upscaling dengan cara mudah dengan hanya beberapa klik. Namun ketika kebutuhan menurun dan atau bisa dibilang downscaling, maka perusahaan juga bisa mengubah kebutuhan server juga menurun sesuai dengan penggunaan dari servernya. Hal ini menghemat biaya karena ketika ada kebutuhan yang meningkat seperti event yang saya jelaskan sebelumnya, otomatis perusahaan bisa meningkatkan sesuai dengan kebutuhannya dan bisa mengurangkan sesuai dengan kebutuhannya juga. Dan sistem ini biasa dibilang sebagai pay as you go. Konsep dari pay as you go itu adalah pembayaran yang fleksibel. Jadi kalian atau perusahaan itu membayar apa yang kalian gunakan saja. Jadi hitungannya ini bukan hanya per hari, per bulan, bahkan bisa per jam dan per detik. Jadi ketika perusahaan tidak memerlukan penggunaan dari server, maka bisa menonaktifkan server tersebut. Nah, cloud ini biasanya dikelola oleh cloud service provider seperti AWS ataupun Microsoft, Azure ataupun Google Cloud. Nah, jadi kalian hanya perlu menggunakan tanpa harus mengelola hardware tadi. Inilah alasan kenapa banyak sekali perusahaan berpindah ke dalam cloud computing. Pertama, sudah pasti masalah efisiensi, fleksibilitas, dan kendala yang ada di dalam server on-premise itu bisa diatasi dengan baik oleh cloud computing. Hal ini sudah saya tulis secara detail di website Metrodata Academy dalam artikelnya. Jadi jangan lupa untuk cek, dan kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman kalian, dan follow untuk supaya tidak ketinggalan informasi lainnya. Sampai jumpa!